Ada sebuah kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kota Madinah saat itu kering kerontang, kagak turun-turun hujan. Nabi sudah wafat. Khalifah Umar bin Khattab saat itu jadi Amirul Mukminin. Dia ingin mengajarkan trik bagaimana salah satu trik doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Umar? Dipanggil itu pamannya Nabi yang sudah cukup tua, namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rakyat semua dikumpulin di kota Madinah. Paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dipanggil sama Umar. Kenapa? Umar yakin betul, Khalifah Umar yakin betul, sesungguhnya ya, doa kala manakala dibarengi dengan orang yang dekat ya, kan kita udah diajarin kalau doa itu yang pertama dibaca alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini doa nih, sebelum kita mulai minta sama Allah, dua ini jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Ini adab dan normanya ya. Tapi Umar bin Khattab saat itu yang dipanggil adalah pamannya Nabi yang sudah tua. Kenapa? Rasulullah udah nggak ada. Ketika Rasulullah nggak ada, maka yang dicari adalah siapa yang dekat dengan Rasulullah posisinya, yaitu pamannya. Artinya kerabat-kerabat Nabi gitu lah ya, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu memiliki efek positif. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang kesehariannya melakukan ibadah yang sangat kuat, orang-orang yang memiliki sifat al-ihsan, selalu berbuat baik kapan saja, itu memiliki efek positif, Pak ya. Fa'ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Itu kan dalam surat Al-Kahfi. Umar memandang di Quran itu ada ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Khidir yang diikuti saat itu oleh Musa alaihissalam. Secara tidak diketahui oleh Musa alaihissalam, Nabi Khidir memperbaiki rumah yang sudah roboh. Orang yang nggak paham ngelihat rumah udah nggak ketulungan ambruknya, ngapain pakai dibetulin? Nggak ada manfaatnya, udah jelek, bahan-bahannya juga udah rapuh. Kenapa kok kemudian Nabi Khidir saat itu sekuat tenaga membangun kembali rumah itu? Dengan pengetahuan yang Allah berikan, ternyata ya, setelah ditanya sama Nabi Allah Musa, ngapain rumah udah ambruk, doyong, ambruk semuanya, pakai diperbaiki? Ini mah nggak bakalan laku lagi gitu. Tapi di balik itu Nabi Khidir atas perintah Allah bangun itu rumah walaupun bobrok, perbaiki itu rumah walaupun jelek. Karena kenapa? Karena di bawah rumah itu ada simpanan emas dan perak punya anak yatim. Punya anak yatim. Kenapa? Anak yatim yang Allah perhatikan, yang Allah bimbing itu ternyata Abu Salihah. Ternyata bapaknya orang soleh. Ternyata bapaknya orang soleh. Artinya kalau bapaknya orang baik, kalau bapaknya orang yang dekat dengan Allah dan soleh, insya Allah keturunannya dijaga. Efek gitu loh Pak. Jadi kita jadi orang soleh itu justru mengeluarkan energi positif buat orang. Terserah orang mau bilang apa, yang penting saya lurus gitu loh. Terserah orang mau benci kita, yang penting kita lurus menghadap Allah. Disitulah kemudian energi positif itu keluar. Kalau bapaknya saleh, Allah akan jadikan anaknya itu pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik tolak inilah akhirnya ya, gara-gara tentang Nabi Musa al-Khidir yang membetuli rumah
Ternyata di bawah rumah itu ada harta karun punya seorang bapak yang saleh yang sudah wafat duluan dan meninggalkan anak yatim. Ditaruhlah itu paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib naik di atas mimbar. Ngapain di atas mimbar? Ya setelah sholat istisqa, meminta kepada Allah, wahai Abbas, engkau adalah paman dari baginda Rasulullah SAW. Engkau adalah kerabatnya. Engkau yang menyaksikan Rasulullah SAW. Kami minta samamu, angkat tangan minta sama Allah supaya turun hujan. Ini kalau dalam bab fikih, ya, dalam bab syariat, ini namanya wasilah. Ya, wasilah. Apakah itu syirik? Bukan syirik. Orang yang kagak paham akan mengatakan itu syirik. Nggak bisa begitu, seharusnya minta aja sama Allah. Bukan begitu. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu media-media bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh. Ya, kita kalau pengen ada keperluan kepada sebuah instansi yang kita kagak kenal, ya, ngundang Gubernur Anies, kan nggak langsung ke Pak Aniesnya, tapi lewat orang-orang yang terdekat dengannya. Loh, apakah Allah itu sama? Nggak bisa Allah disamakan. Bukan seperti itu. Kita menggunakan energi positif orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Nggak ada salahnya meminta doa dari para ulama yang saleh, yang mengamalkan ilmunya. Akhirnya diangkatlah tangannya itu, tangannya Abbas bin Abdul Muttalib, sambil nangis dia minta, ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Doanya belum selesai, itu yang namanya awan hitam langsung mengumpul. Di saat itulah aminnya belum selesai, hujan sudah diturunkan. Tuh, gitu ya. Jadi yang namanya orang, kalau kita dekat dengan Allah, maka apa yang kita doakan itu akan seperti senjata, gitu lah, untuk bisa mengalahkan orang yang jahat kepada kita, orang yang zalim kepada kita, orang yang tidak senang kepada kita. Cukup doa kepada Allah Subhanahu wa taala.